Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kita akan membahas tentang materi PKN kelas 8, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Sebelum kita masuk materi, kita akan bahas dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah menghargai makna, kedudukan, dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Yang kedua, mendukung kedudukan dan fungsi dan juga makna konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, merasionalkan makna, kedudukan, dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. Dan yang keempat, melaksanakan makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 secara konstitusi, yaitu secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan sebagai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum dan juga sesudah negara yang bersangkutan itu berdiri. Makna alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan juga meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakup segala paham golongan dan paham perseorangan. Di mana yang kedua adalah tentang keadilan sosial. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Kedaulatan rakyat dalam hal ini merupakan negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Kemudian makna ketuhanan dan kemanusiaan, negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai batang tubuhnya itu memiliki dua materi, yaitu materi pengaturan sistem pemerintahan negara dan materi yang berhubungan negara dengan warga negara dan penduduknya. Pada pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan sebuah konstitusi bukanlah sebuah rumusan pasal-pasal hukum tata negara, tetapi merupakan sebuah norma-norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam konstitusi. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu berisi tentang kedudukan pembukaan UUD itu sendiri, dan juga yang kedua adalah pembukaan UUD tahun 1945 memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Kemudian kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga merupakan semua produk hukum di Indonesia seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden harus dilandasi dan bersumber pada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun sistematika UUD Negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama adalah pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, terdiri dari 21 bab, 73 pasal dan 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan juga 2 pasal aturan tambahan. Sifat UUD juga itu antara lain yang pertama adalah tertulis, yang kedua adalah singkat, yang ketiga adalah supel, dan yang keempat adalah rigid. Fungsi UUD itu sendiri, yang pertama adalah sebagai hukum dasar, yang kedua sebagai alat kontrol, yang ketiga sebagai pengatur, dan yang keempat sebagai alat penentu. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga harus ada yang didahulukan. Yang pertama adalah UUD, yang kedua baru ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, kemudian yang ketiga adalah urutan yang ketiga merupakan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian yang keempat adalah peraturan pemerintah, yang kelima keputusan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, baru yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota.
Sifat dan ciri-ciri arti penting peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah merupakan peraturan yang tertulis. Yang kedua, dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Yang ketiga, merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur pola tingkah laku. Dan yang keempat, mengikat secara umum dan juga menyeluruh. Dalam melaksanakan dan mempertahankan negara, UUD Negara Republik Indonesia dapat dilakukan di sekolah, di tempat tinggal, atau lingkungan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.